Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas besar kami. Di sini saya Nurwahyuni Amelia dengan NIM 6070323300072. Lalu ada Salda Saya Salda Tasya Islamia dengan NIM 6070320400027. ada Fauzan, Perkenalkan saya Fauzan Nabiasis. Saya dengan NIM 60703230090. lalu ada Syekh, Perkenalkan nama saya Syahnur Hidayat dengan NIM 6070323000004. dan terakhir ada Sabrina. Perkenalkan, saya Sabrina Gaisa Yusanto dengan NIM 6070323000036. Baik, eh, yang pertama adalah bagian saya yaitu di bagian A. Izin share screen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu sendiri eh, ada di datanya itu diketahui ada kayu jati untuk satu meja itu 5 keping. Kebutuhan mejanya itu ada 100 unit dan harga satuan kayu jatinya itu di 610.630. Ini harusnya ada 100 unit dan nah, untuk mencari biaya bahan bakunya kita bisa menggunakan rumus biaya bahan baku sama dengan kayu jati kayu jati untuk satu meja dikali kebutuhan meja dikali lagi dengan harga satuan kayu, maka akan menghasilkan berarti 5 dikalikan dengan 100 dikalikan dengan 610.630, maka hasilnya adalah 305.315.000 untuk biaya bahan bakunya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada tarif bagiannya, jenis pekerjaan dan juga tarif per jamnya diketahui, lalu ada data pegawainya juga dan jumlah jam kerja perharinya. Maka kita bisa hitung biaya tenaga kerja langsung itu dengan rumus tarif bagian dikali jam kerja per hari dikali 30 hari. Karena mereka waktu kerjanya adalah 1 bulan, jadi dikali 30 hari. Jadi tarif bagiannya, karena di sini dia adalah pengukuran dan pemotongan, maka dia mendapatkan tarif di 32.100. Lalu dikalikan dengan jam kerjanya, dikalikan dengan 30 hari. Lalu untuk yang perakitan juga hanya beda di tarifnya saja. Untuk pengecatan dan finishing juga sama, cuman beda di tarifnya saja. Hmm.
Maka dapat saham bahwa semua biaya tenaga kerja langsung itu adalah 38.784.600. Lalu untuk biaya overhead pabriknya itu kita pertama kita hitung dulu bahan penolongnya. Nah, di sini ada pelitur dengan harga satuan 52.170. Berarti kita tinggal kita kalikan harga satuannya dengan jumlah barangnya. Nah, untuk biaya overhead pabrik sendiri, ini kita bisa jawab dengan rumus biaya overhead pabrik ini, yaitu biaya overhead pabrik tetap atau fixed cost. Kita tambahkan dengan bahan penolong. Maka dari 1.420.500 ditambah 31.304.000. Maka biaya overhead pabriknya adalah ditambah dengan ada 32.724.500. Untuk selanjutnya bagian B akan dijelaskan oleh Sabrina. Baik, izin share screen. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembelian bahan baku. Yang pertama ada kayu jati. Diketahui kayu jati dengan 600 keping, harga satuannya Rp610.630. Kemudian di sini jumlahnya harga satuan dikali satuannya. Kemudian untuk bahan penolong, yang pertama ada pelitur dengan satuan 320 liter dan harga satuan Rp52.170. Jumlahnya kita kalikan 320 dikali harga satuannya. Kemudian ada lem dengan satuan 70 kaleng, harga satuannya Rp31.260. Kemudian ada paku dengan satuan 30 kg dikali Rp8.120. Kemudian ada sekrup dengan satuan 30 dus dikali Rp1.820. Kemudian ada amplas dengan satuan 520 lembar dikali dengan harga satuan Rp3.190. Total. Untuk pembelian bahan bakunya totalnya Rp366.378.000 dan bahan penolong Rp20.839.600.
Kemudian untuk pemakaian bahan baku diketahui kayu jati 500 keping dengan harga satuan 610-630 rupiah. Jumlahnya kita kalikan harga satuan. Kemudian bahan penolong diketahui pelitur 400 liter dikali dengan harga satuannya 52.170 rupiah. Kemudian ada lem 200 kaleng dikali dengan harga satuannya 31.260 rupiah. Kemudian ada paku dengan satuan 100 kg dengan harga satuan 8.120 rupiah. Kemudian diketahui skrup dengan satuan 100 dus dikali dengan harga satuannya 1.820 rupiah. Kemudian ada amplas diketahui 100 lembar dikali dengan harga satuannya 3.190 rupiah. Untuk total bahan baku, pemakaian bahan baku pada bulan Agustus senilai 305.315.000 rupiah. Kemudian bahan penolongnya dengan total 31.304.000 rupiah. Baik, untuk jurnal pembelian bahan baku, yang pertama di sini keterangannya adalah persediaan bahan baku. Kemudian ada pembelian bahan baku. Diketahui di sini keterangannya barang dalam kemudian di kreditnya ada persediaan bahan baku. Kemudian di sini ada jurnal biaya tenaga kerja langsung, yaitu diketahui keterangannya barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung terhadap beban gaji dan upah. Untuk angkanya diambil dari pengerjaan Nur Wahyuni, yaitu 38.784.600 rupiah. Kemudian ada jurnal mencatat BOP, yaitu barang dalam proses ada biaya overhead pabrik yang dibebankan.
Untuk nominalnya diambil dari pengerjaan Nurwayuni. Yang terakhir ada jurnal mencatat persediaan produk jadi. Baik, untuk keterangannya, persediaan produk jadi terhadap barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Untuk persediaan produk jadi itu, untuk persediaan produk jadi itu total dari semua barang dalam proses. Hmm. Baik, untuk persediaan produk jadi itu totalnya 376.824.100 rupiah. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya mengerjakan bagian C, yaitu laporan laba rugi. Di sini diketahui biaya tetap lainnya gaji karyawan administrasi dan umumnya 41.610.000. Lalu ada gaji karyawan bagian pemasarannya yaitu 57.160.000. Lalu untuk keterangannya sini ada sales, biaya per unit. Salesnya kita ambil dari soal. Lalu untuk biaya bahan baku kita ambil dari soal sebelumnya, itu bagian A, 305 dibagi 100. Selanjutnya biaya bahan penolong kita ambil dari soal sebelumnya, dibagi 100 juga. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung kita ambil dari soal sebelumnya juga, yaitu 38 juta dibagi 100. Lalu eh, ini sama dengan biaya per unit dikali 100. Sebentar ya teman-teman, ada koreksi sedikit. Kita ulang di biaya bahan penolong. Jadi biaya bahan penolongnya kita ambil dari bagian A, yaitu 31.304.000 dibagi 100 sama dengan, lah benar kan? Lalu kita jumlahkan 3 juta dikalikan 100. Selanjutnya, otomatis selanjutnya ini dikalikan 100 juga. Dan biaya tenaga kerja langsung dikali 100. Lalu untuk variabel cost-nya kita
jumlahkan biaya bahan baku sampai dengan biaya tenaga kerja langsung. Dan ini juga biaya bahan baku, dijumlahkan biaya bahan baku sampai biaya tenaga kerja langsung. Lalu untuk biaya overhead pabriknya kita ambil dari soal sebelumnya juga, yaitu 32.724.500. Lalu untuk gaji karyawan administrasinya kita ambil dari diketahui dan juga gaji karyawan pemasaran. Hmm. Lalu oh iya, untuk margin kontribusinya yaitu jumlah sales dikurang dengan jumlah variable cost. Oke, teman-teman, jadi tadi di BOP-nya itu ada kesalahan saya. Nah, untuk seharusnya BOP-nya itu kita ambil dari soal, yaitu dengan nilai 1.420.000. Nah, ini bukan 1.420.000 ya teman-teman, karena ketinggalan 500-nya. Jadi, kita ulang 1.420.500. Nah, ini yang benar. Lalu untuk fixed cost-nya, yaitu kita jumlahkan BOP sampai dengan gaji karyawan pemasaran dan net operating income-nya margin kontribusi dikurangi dengan fixed cost. Jadi, laba rugi yang diperoleh oleh perusahaan adalah 339.605.900. Ya, mungkin itu saja untuk bagian D eh, akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Fauzan Nabi Aziz, saya izin share screen untuk bagian D. Nah, di bagian D ini sudah ada diketahuinya. Diketahuinya yang pertama ada sales. Eh, Sales ini ada 100 unit yang dijualnya, produk yang dijualnya. Lalu harga per unitnya 8.152.000. Lalu dikalikan dengan 100 unitnya menjadi 815.200.000. Yang kedua ada variabel cost. Variabel cost ini dapatnya dari ini BTKL 38 juta, 38 juta ditambah bahan baku 305 juta, ditambah bahan penolong 31 juta. Lalu totalnya adalah 375.403.600 perak. Lalu di sini untuk menghitung harga per unitnya, maka 300 jutanya ini dibagi dengan 100 unit, maka akan menghasilkan harga per unitnya. Selanjutnya, untuk menghitung kontribusi marginnya, sales dikurangi dengan variable cost, lalu menghasilkan contribution margin. Di sini ada fixed cost. Fixed cost ini diambil dari data yang sudah ada di sebelumnya. Lalu selanjutnya ada net operating income didapat dari contribution margin dikurangi fixed cost. Selanjutnya langkah untuk menghitung BEP sales. BEP sales di sini rumusnya fixed cost dibagi dengan kontribusi margin ratio. Untuk contribution margin ratio didapat dari 1 dikurangi variable cost dibagi sales. Awal-awalnya variable cost dibagi dengan sales dulu 375.403.600 dibagi dengan 815.200 juta.
lalu menghasilkan 0,461. Satu, satu yang tadi dikurangi dengan 0,461 menghasilkan 0,54. Selanjutnya fixed cost ini dimasukkan 100 juta, lalu contribution margin ratio dimasukkan juga. Lalu untuk mengisi BP sales, fixed cost dibagi dengan contribution margin ratio. Selanjutnya BP unit. BP unit di sini rumusnya fixed cost dibagi contribution margin per unit. Contribution margin per unit didapat dari harga per unit dikurangi variable cost per unit. Harga per unitnya sudah diketahui sebesar 8.152.000. Lalu variable cost per unitnya 3.754.36.000. Dihasilkan 4.397.964. Selanjutnya menghitung berapa unit fixed cost dimasukkan sebesar 100 juta dibagi dengan contribution margin per unit 4 juta. Lalu hasilnya adalah 2, 22,78 unit. Lalu selanjutnya melakukan pembuktian. Di sini pembuktiannya sudah ada template-nya. Harga per unitnya mengikuti dengan yang tadi. Lalu ini adalah eh, ini seharusnya kosong. Di sini salesnya adalah dua unitnya ada mengikuti yang ada di BP unit. Variable cost juga mengikuti dengan yang ada di BP unit. 22,7811 dikalikan dengan 8.152.000. Lalu selanjutnya 22,7811 dikalikan dengan variable cost per unitnya. Ini menghasilkan angka segini. Selanjutnya untuk contribution marginnya adalah pengurangan dari sales dan variable cost. Lalu fixed cost-nya mengambil dari data yang sebelumnya sudah ada. Dan hasilnya net operating income-nya adalah 0. Maka jika BEP unitnya 22,781 unit, maka BEP salesnya adalah 185.882.189. Mungkin sekian penjelasan bagian D. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya screen kembali. Saya akan menjelaskan bagian E, yaitu margin of safety. Sebelumnya, rumus margin of safety itu yaitu sales dikurang BEP sales dibagi sales. Tapi di sini kita harus mencari dulu salesnya. Jadi salesnya yaitu harga per unitnya kita ambil dari soal. Lalu harga per unit sales dikali 100. Nah, untuk BP salesnya kita ambil dari soal sebelumnya, yaitu 185.537.563. Lalu habis itu kita bisa mengerjakan MOS-nya. Di sini sales salesnya itu 815.200 dikurang 185 dibagi salesnya itu yaitu 815.200. Nah, sebentar ya.
Hasilnya yaitu sama dengan sales dikurang BP sales dibagi dengan 815 dua 180 815 juta 200. Sorry teman-teman. Maka hasilnya kita hasilkan menjadi persen yaitu 77%. Jadi perusahaan tidak boleh mengalami penurunan penjualan di atas 77%. Untuk bagian F akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan bagian F. Eh, di sini saya akan menjelaskan mengenai degree of operating level. Sebelumnya di sini sudah ada diketahuinya, yaitu yang pertama ada contribution margin sebesar 439.396.400. Selanjutnya ada net operating income sebesar 300 juta 39.600 300 juta 39.605.900. Kedua data ini diambil dari sheet D. Lalu selanjutnya ada harga per unitnya. Dari sales, harga per unitnya adalah 8.152.000. Dari variable cost, harga per unitnya adalah 3.754.036. Selanjutnya ada fixed cost sebesar 100.150.500. Untuk degree of operating level, rumusnya adalah contribution margin dibagi dengan net operating income. Selanjutnya di saya akan mengisi division margin dibagi dengan net operating income. Lalu akan memunculkan hasil sebesar maaf untuk hasilnya 1,295 atau jika ingin dibulatkan maka akan menjadi 1,3 1,3 atau jika dipersentasikan maka akan menjadi 130%. 130% ini adalah kenaikan keuntungan jika perusahaan meningkatkan 100% penjualannya. Yang awalnya 100 unit menjadi 200 unit. Di sini ada pembuktiannya, salesnya naik 100% dari 100 unit menjadi 200 unit. 200 unit ini dikalikan dengan 8.152.000 yang merupakan harga per unit dari sales. Itu akan menghasilkan aduh, maaf sebelumnya eh, 8.152 dikalikan dengan 200 maka muncul 1.630.400.000. Selanjutnya untuk variabel cost-nya dengan harga satuan 3.754.036.000 dikalikan dengan 200 unit. Nah, maka akan muncul 750.000 750 juta 807.200. Untuk menghitung contribution margin, maka sales dikurangi dengan variable cost. Fixed cost-nya mengambil dari data yang tadi sebesar 100.150.500. Selanjutnya net operating income. Net operating income sama seperti sebelumnya, yaitu dari contribution margin dikurangi dengan fixed cost. Di bawah ini ada laba sebelumnya. Laba sebelumnya ini eh, diambil dari net operating income. Net operating income. Lalu selanjutnya ada penambahan laba diambil dari contribution margin. Jadi eh, untuk penambahan laba ini juga bisa dihitung dengan rumus seperti ini. Eh, yang pertama penambahan laba dibagi laba sebelumnya sebesar 439.796.400 dibagi dengan 339.605
1.900. Lalu hasilnya dikali dengan 100%, yang akan menghasilkan 130%. Maka jika perusahaan meningkatkan produksi sebanyak 100%, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan 130%. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai degree of operating level. Selanjutnya bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Salda akan di sini saya akan menghitung laba yang diperoleh jika perusahaan meningkatkan penjualan sebanyak 82%. Di sini penjualan awalnya ada 100 unit dan peningkatan penjualan sebanyak 82%. Untuk menghitungnya 100 ditambah 82% dikali 100 unit. Jadi penjualannya sebanyak 182 unit. Salesnya 182 unit. Di sini salesnya menjadi dari 8.152 dikali dengan 182 unit. Untuk biaya bahan baku juga 3.053.150 dikali 182 unit. Untuk biaya bahan penolong 182 unit juga. BTKL 182 unit. Nah, untuk variabel cost-nya menjadi 683.234.552 rupiah. Untuk margin kontribusinya sales dikurangi dengan variable cost, yaitu 800 juta 429.448. Kemudian diskosnya sudah diketahui di soal sebelumnya. Net operating income-nya margin kontribusi dikurangi diskos, yaitu sebesar 700.238.948 rupiah. Jadi, jika penjualan naik sebesar 82%, maka laba yang diperoleh oleh perusahaan menjadi 700 juta 238.948 rupiah. Selanjutnya, di sini saya akan menghitung berapa unit yang terjual agar perusahaan mendapatkan profit sebesar 780 juta. Di sini target profitnya 780 juta. Diskosnya sudah diketahui di soal sebelumnya. Kemudian kontribusi margin per unit sudah diketahui juga. Yaitu 4.397.964 rupiah. Kemudian rumus dari required sales in unit yaitu target profit ditambah diskos, target profit ditambah diskos dibagi CMPU.
Lalu dapat hasil. Hasilnya 200,135 sekian. Jadi, agar perusahaan mendapatkan profit sebesar 780 juta, perlu menjual sebanyak 200 unit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kembali ke Anda. Baik, sekian presentasi dari kelompok satu. Eh, Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.